Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Susunan acara destinasi pembahasan penerapan disiplin positif hari ini Selasa 13 Agustus 2024 akan segera kita mulai. Sebelum mulai acara ini, marilah kita membuka acara dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya sambutan Kepala SDN 1 Lontar Selatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat taufik hidayah serta kita diberikan kesempatan hadir bersama di sini, ngumpul silaturahmi intinya sebagai satu SDN 2 di SDN 1 Lontar Selatan. Salawat serta salam kita mengucapkan kepada kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati,
hadirin yang kami banggakan, selaku guru penggerak di Kecamatan Pulau Barat pada umumnya, SDN 1 Jakarta Selatan pada khususnya. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus SDN 2 Lontar Selatan, mudah-mudahan setiap kegiatan kita bisa membawa seperti ini, dan mudah-mudahan juga nantinya di antara kita semua yang ada di sini ada juga yang lolos sebagai calon guru penggerak yang nantinya bisa kita silaturahmi kembali seperti ini, karena ini adalah salah satu tugas khususnya Pak Maha selaku calon guru penggerak selama beliau di SDN 1 sebagai guru penggerak sudah 3 kali dengan hari ini mengadakan atau mengumpulkan guru-guru yang ada di khususnya di SDN 1 dan SDN 2. Namun ini yang pertama kalinya kita gabung. Ini salah satu tugas beliau, di mana beliau harus punya target, jadi supaya berjalan lancar sesuai yang kita harapkan, insya Allah tidak lewat dari jam 12. Acara seperti yang kita ketahui di atas, pembebasan penerapan budaya positif, nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri. Mungkin ini yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat datang di SDN 1 Lontar Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Masni. Kepada beliau waktu dan tempat kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita mengirimkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dinina wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal rahmah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir wa la tu'assir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Lontar Selatan, Bapak Maskiansa SPD. Yang saya hormati dan muliakan Ibu Masni SPD, Kepala Sekolah SDN 2 Lontar Selatan, dan rekan-rekan dari guru-guru SDN 1 Lontar Selatan dan SDN 2 Lontar Selatan yang sempat berhadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ini. Saya pribadi, rekan-rekan sejawat mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam memenuhi undangan saya secara pribadi, ya, karena ini adalah tugas daripada calon guru penggerak sebagai bagian daripada tugas modul 1.4, maka ini harus saya kerjakan dan laksanakan. Rekan-rekan sejawat yang saya banggakan, saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-11. Jadi Kota Baru ini sudah beberapa calon guru penggeraknya luar biasa. Calon guru penggerak ini ke depan dipersiapkan untuk menjadi transformasi pendidikan di satuan pendidikan masing-masing, menjadi pemimpin pembelajar di satuan pendidikan masing-masing, yakni bisa sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah. Apabila rekan-rekan berkeinginan menjadi calon guru penggerak, itu sangat terbuka lebar. Rekan-rekan bisa mendaftar, dan apabila rekan-rekan lulus jadi guru penggerak, maka mempermudah rekan-rekan untuk sertifikasi. Dengar kabar, tidak usah lagi ikut PPG, langsung, ya. Nah, luar biasa. Karena ini masalah budaya positif, ya, rekan-rekan barangkali bertanya dan barangkali sudah tahu apa itu budaya positif, ya. Budaya, kalau budaya biasanya berarti kebiasaan, ya. Kemudian kalau positif berarti hal-hal yang baik, ya, suatu nilai-nilai. Nah, inilah budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Nah, jadi merupakan budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang bagus kita laksanakan, tujuannya untuk peserta didik kita agar mereka apa? Dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila, penuh hormat dan bertanggung jawab, yang patuh dan hormat kepada guru, ya, dan bertanggung jawab
atas tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, ini secara garis besarnya, silakan. Ya. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya, Ki Hajar Dewantara itu lebih menekankan filosofi pendidikannya yaitu kepada peserta didik. Kita mampu sebagai guru menuntun peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Ini sejalan dengan perubahan paradigma yang dulu-dulu barangkali rekan-rekan kita ketahui guru-guru kita yang dulu seperti apa gambarannya alam penjajahan, ya. Nah, sekarang sudah, ya, budaya-budaya yang dulu guru-guru kita lakukan, kita sekarang berfokus pada perkembangan pendidikan sekarang ini. Nah, di mana untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Ya, pertama itu dulu, bagaimana kita mau membangun budaya positif di sekolah. Kita mau berpikir positif, sedangkan sampah seleweran di mana-mana. Kata kepala sekolah kita kemarin waktu upacara, sampah ini nggak bisa ya. Ini satu momok yang harus kita pikirkan, baik itu SDN 1 maupun SDN 2. Syukur-syukur Pak, Bu, di Lontar ini ada pemungut sampah. Ya, bagaimana kalau tidak ada? Di mana anak juga aman, merasa aman dalam belajar. Ya, bagaimana akan menumbuhkan positif belajar, budaya positif, kalau belajar aja nggak aman, ya, dari rekan-rekannya di sekolah dibully dia, ya, guru-guru pun secara tidak langsung ada yang membuli muridnya sendiri, ya. Nah, bagaimana ini akan bisa terjadi? Dan anak akan juga tidak akan merasa nyaman. Nah, oleh karena itu, ya, untuk membangun budaya positif ini diharapkan murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, maka kita cetuskanlah budaya positif di sekolah kita masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan ini langkah awal, ya, kita membangun budaya positif di sekolah kita, rekan-rekan sekalian. Lazimnya, ya, kalau berbicara itu masalah budaya positif, pasti ada disiplin, ya, pasti ada disiplin juga di dalamnya. Kalau disiplin pasti itu berkaitan dengan kontrol, kepatuhan, rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini guru, ya, kontrol guru diperlukan dalam menghadapi murid. Nah, jadi kita, rekan-rekan sejawat sekalian,
dalam melakukan ya disiplin nanti atau budaya positif, jangan dilepaskan kontrol guru ini. Tapi nanti akan kita bahas apa-apa saja kontrol guru itu. Tidak melulu marah-marah, nanti cepat darah tinggi kita. Ya. Nah, seperti itu sekalian. Nanti akan kita bahas ada 5 kontrol guru di sekolah yang harus kita bisa mempraktikkannya. Nah, ini tadi menurut Ki Hajar Dewantara ini merupakan filsuf pendidikan kita di Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi ya sumber adanya Merdeka Belajar ini. Kenapa dari enggak dulu-dulu ya? Pemikiran-pemikiran beliau inilah yang diambil oleh para ahli pendidikan di Indonesia sekarang, sehingga sekarang ada namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar bukan nggak belajar ya. Nah, beliau menitikberatkan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ya maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita harus garis bawahi rekan-rekan sejawat sekalian, menuntun. Jadi anak itu sudah ada kodratnya memang dari lahir, dia itu memang anaknya ini cerdas, ini anaknya kurang cerdas, ya ini di bawah. Jadi kita guru hanya menuntun dia, ya, menebalkan garis-garis yang samar-samar. Jadi nggak bisa kita paksa, biarkan aja dia berjalan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada berdasarkan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Waktu kita dulu ya, zamannya kita beda dengan anak-anak zaman sekarang. Kalau zaman kita dulu ya main gasing, ya main kelereng, berkunjung di laut sampai hirang ya. Kalau zaman anak sekarang itu zaman dimana digitalisasi itu sudah ada. Jadi apakah pertanyaannya, apakah boleh anak didik kita suruh membawa, boleh anak-anak membawa HP ke sekolah? Jadi kalau ada guru yang melarang anak-anak membawa HP ke sekolah, itu salah. Karena bukan lagi zaman kita dulu. Nah, tapi perlu diluruskan rekan-rekan sejawat sekalian. Ada batasan anak itu membawa HP ke sekolah, ada batasan. Jadi sebelum rekan-rekan sejawat sekalian menyuruh atau menginstruksikan untuk membawa HP,
berikan mereka dulu batasan. Anak-anak, besok kita ada kegiatan pembelajaran tentang ini. Ada kaitannya materi yang akan disampaikan besok dengan HP itu yang dibawa. Ya, ada kaitannya. Jadi sampaikan sebelum Bapak Ibu menyuruh atau instruksikan, jangan dulu dikeluarkan HP dari dalam tas. Jadi HP-nya nggak akan dikeluarkan anak-anak itu. Nah, kemudian setelah selesai pembelajaran, HP-nya kembali dimasukkan dalam tas. Nah, anak-anak pasti insya Allah akan menurut apa yang kita perintahkan. Jadi kita jangan serta-merta. Nah, jadi harus disesuaikan dengan kondisi pembelajaran kita. Itu rekan-rekan sejawat sekalian. Jadi sudah saatnya kita ya untuk berubah, karena di mana lagi ya pendidikan sekarang sudah maju ya, sekolah-sekolah di kota-kota itu sudah menggunakan ya, tidak lagi menggunakan barangkali papan tulis ya, mereka sudah menggunakan digital yang sudah langsung pen, pakai digital papan tulisnya. Di kelas semuanya ada proyektor ya. Alhamdulillah tempat kita nggak ada lagi yang pakai kapur tulis ya, ini rekan-rekan sejauh sekalian. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa kita hanya menuntun, mengarahkan anak-anak. Kalau usah dikasih barang, dengan aja dia berjalan mengalir. Ya, apabila ada waktu-waktu tertentu, nah kita boleh, bahkan beliau mengatakan Ki Hajar Dewantara, menghamba pada anak. Menghamba pada anak seperti apa? Apa kita harus bersimpu di hadapan dia? Tidak. Menghamba pada anak, kita benar-benar hati kita dengan anak itu menyatu. Kita tidak mengetahui perasaan anak itu seperti apa. Semua anak kita ada 20 dalam satu kelas. Kita ketahui. Dari pojok aja kita lihat. Kita di depan dulu. Ada anak kita duduk di pojok. Mukanya seperti apa? Kita datangi dia. Ada apa nak? Mengapa seperti ini? Apa yang kau risaukan? Itu ya, Ulun Ki Hajar Dewantara. Tapi beda dengan kita. Anak-anak buka halaman sekian, catat ya. Ini Bapak mau belajar, mau jalan dulu sebentar. Jangan ribut, awas. Ini pendidikan kita sekarang. Awas, lagi ada kata-kata awas. Ya, ada ancaman. Nah. Jadi sampai apapun pemikir-pemikir kita yang di sana, Bu, di Kemendikbud, ya, membuat modul-modul apa aja, kurikulum berganti-ganti, tapi cara mengajarnya tetap aja CPSA, catat buku sampai habis, ya, itu aja. Jadi kurikulum sudah berganti sejak Ulun jadi guru ini. Pertama KBK belum sampai Ulun, KTSP, kemudian kurikulum 2013, ini kurban lagi. Hubungan pian-pian kalau Pak Samsul kalau usah ditanya, mulai dari kurikulum tahun 87 barangkali ya, kurikulum itu KBK sampai akhirnya
Tapi cara mengajar kita tetap aja seperti itu. Rekan-rekan, insya Allah mulai kita melakukan perubahan sejak sekarang. Nah, ada sebuah kisah ini mengenai kontrol. Apakah kita seperti apa kontrol ini? Anda dan teman Anda, ya, teman Anda itu adalah si B, Anda adalah si A, ya. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan Anda. Tangan kita itu kita kepalkan, kita pegang sekuat-kuatnya. Pokoknya kita anggap di tangan kita ini ada sebuah harta yang sangat berharga, sangat berharga, ya. Kemudian si B ini mencoba mempengaruhi kita. Ayo buka tanganmu, ya, dengan merayu sudah, ya, menggoda, menggelitik bahwa menawari uang, ya, menawari uang, membujuk agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bisakah kira-kira kita mau nggak membuka itu, tangan kita itu? Kita sudah dibujuk oleh orang. Ini di tangan kita ini adalah kita anggap barang berharga, rahasia negara yang harus kita pegang, rahasia sekolah yang harus kita pegang, tidak boleh bocor ke sekolah tetangga, ya, ataupun dalam rumah tangga kita. Ini cuma rahasia kita di sekolah internal, ya. Tapi ada orang, adulah, buka aja, nggak apa-apa, aman kok, ya. Saya mau nggak kita kira-kira apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau si B membuka kepala tangan? Mau? Karena diberi hadiah alasannya? Berarti, ya, belum amanah. Apakah Anda atau B menutup tangan? Tetap saya tidak mau. Saya akan tetap kokoh menjaga rahasia ini, biarlah rahasia ini mati bersama saya. Apakah seperti itu? Atau mudah dikecoh dengan hadiah, dengan imbalan, ya? Dalam kegiatan ini sesungguhnya yang kita cari, sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan kita? Siapa sih? Dia yang mengendalikan anak kita, atau kita yang mengendalikan diri kita sendiri? Kita, Bapak boleh menolak. Kenapa sih kamu menggoda saya? Saya tetap. Jadi kalau kita pada tetap pendirian nomor 2, berarti kita berada di sini. Benar kata rekan-rekan sekalian. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, bukan orang. Ya, jadi kita jangan mudah dihasut oleh orang, kita jangan mudah membeberkan rahasia. Ya, kalau itu memang rahasia, tolong disimpan dengan rapi. Kalau itu amanah, tolong dijaga dengan baik. Ya, apakah kita membuka atau menutup kepala
kematangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri, ya, sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Nah, rekan-rekan perhatikan tulisan merah ini. Kebutuhan dasar. Biasanya kalau kita mau membuka tangan itu dikasih imbalan sesuai kebutuhan. Kalau diberi duit, diberi aja dulu. Ya kalau ada duitnya sesuai kebutuhan. Sekarang lagi butuh nih. Ya, kita lagi butuh sesuatu sama orang, ya, orang itu pasti juga mengharap, ya, misalnya kita mau lawan si A, kita kisah ya ini semua seperti itu. Karena ada kebutuhan, kita mau sama si dia. Kita semua curahan hati kita sampaikan semuanya, ya, seperti itu. Itu sebenarnya sifat manusia, tapi kita mampu mengontrol, rekan-rekan sekalian. Kita harus mampu mengontrol, karena bukan orang itu yang akan mengontrol kita, hidup kita bukan kita sendiri, ya. Kita melangkah. Rekan-rekan sekalian ini aja rekan-rekan sekalian dari SDN 2 melangkah menghadiri acara saya ini atas inisiatif rekan-rekan sendiri. Walaupun saya undang, saya sudah datang menghibah tolong ya hadiri acara saya. Rekan-rekan di SDN 2, SDN 1 pun seperti itu. Ini atas dorongan rekan-rekan sendiri dari dalam intrinsik. Apa sih ke situ? Ada seperti itu, ya. Nah. Tapi di sini kita saling membutuhkan. Sewaktu-waktu ketika kita dibutuhkan, kita membutuhkan bantuan orang. Kalau kita sering seperti itu, kita tidak akan dibantu oleh orang. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, mudah-mudahan ke depan lahir CGP 12, baik itu di SDN 1 maupun di SDN 2. Kita siap berbagi, insya Allah ke depan. Ya, tugasnya luar, ya begitu. Ya, nah, rekan-rekan sekalian ya. Selanjutnya, nah, ini masih pada kontrol, ya, kontrol, ilusi, hanya ya imajinasi seolah-olah seakan-akan kita rekan-rekan mampu nggak kita mengontrol mulut kita? Secara kasat mata kita mengontrol ya. Anak-anak buka buku, kita mampu ya mengontrol anak-anak ya. Seperti itu ya. Ilusi guru mengontrol murid. Anak-anak jangan ribut ya. Bapak mau beli dulu ke sana. Bapak mau keluar dulu, ada kegiatan sebentar. Itu kita seolah-olah ilusi mengontrol murid. Padahal mereka bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Tahu rekan-rekan di mana mereka mengendalikan? Begitu biar 10 langkah dari situ ribut di dalam. Ribut. Walaupun kita sudah pesan, jangan ribut ya, jangan ribut. Ada CCTV 4 pojok, pasti karena ada kontrol diri mereka.
Walaupun kita mengontrol sudah, kita menghadirkan guru pembantu, guru pendamping, Pak, tolong jagakan. Guru yang ada di dalam itu karena dihiraninya pasti begitu. Ya, nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita kritik orang itu berubah enggak? Kenapa? Biar ini lambat terus datang ke sekolahan, Pak, Bu. Oh, Pak, kepala sekolah itu memberikan saran, kritik, masukan. Kira-kira bisa nggak kepala sekolah mengontrol guru? Karena bisa, itu hanya ilusi. Angan-angan kepala sekolah aja. Karena guru-guru itu kita ini punya kontrol masing-masing. Nah, sekarang kontrol kita guru bertanggung jawab nggak kita sama anak-anak didik kita? Tinggal itu aja, Ibu, ya. Kesadaran aja kita munculkan sebagai guru ini. Dan kepala sekolah serta teman-teman kita. Ikan sudah duha, Ikan sudah golongan sekian, ya. Karena kawan lagi dia terserah dia. Kalau kepala sekolah sudah menyampaikan seperti itu terserah. Ya, maka hancurlah keadaan sekolah itu. Nah, karena itu kepala sekolah karena kawan juga lagunya terserah. Sidin memperhatikan dulu 2-3 kali, kalau pada indahkan baru dia dipanggil. Nah, seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini semua ilusi juga. Ya, kita memberikan penguatan kepada anak-anak didik kita, ya, memberikan materi sudah seperti ini, ya. Bermanfaat apa tidak? Sebagian, tidak semuanya. Ada anak-anak di pojok sana itu bandel, hanya ilusi. Contohnya pada saat ulangan, ada yang dapat 40, 30, 60. Soalnya ujar kepala BGP kemarin, kita sudah kurikulum merdeka, tapi soal kita rangkaian ujian. Sebutkan 3. Sebutkan 3. Mati anak dari sini. Nah, sekarang itu rekan-rekan sekalian, soal-soal yang harus kita keluarkan itu harus berbasis asesmen. Ya, yaitu anak harus mampu memahami, bukan lagi sebutkan 3, jelaskan, harus memahami aja di sini. Ya, jadi jangan seperti itu menyiksa karakter di sini. Nah, coba lihat soal-soal asesmen nasional itu. Di situ ada jawab pilihan ganda, kompleks. Nah, kemudian menjodohkan, itu aja yang mudah-mudah. Karena lagi sebutkan 3, ya, sebutkan 4, karena habis disebutkan jelaskan, ya. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita guru, ya. Orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Itu juga semua hanya ilusi rekan-rekan sekalian, ya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol.
siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita mencoba mengubah orang itu semuanya pandangannya sama dengan kita. Di mana teori kontrolnya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, seperti itu rekan-rekan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teorinya, semua perilaku memiliki tujuan, ya, memiliki tujuan. Nah, baik itu benar maupun salah, itu semua perilaku pasti ada tujuannya, ya. Karena mungkin kada. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, ini stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol Anda, tapi sebenarnya teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu hanya sebagai ilusi tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di mana teori kontrolnya kolaborasi atau bersama-sama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menangkap. Teorinya model berpikir menangkal sama, ya. Menang-menang, ya, seperti itu rekan-rekan sekalian. Ini sekarang kita masuk ke era disiplin. Tadi saya sampaikan di awal. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, yang artinya belajar. Sebenarnya itu disiplin itu sebenarnya belajar, di mana makna ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun pada budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini tadi kecenderungan umum ini kepatuhan. Kita disiplin karena kita harus patuh. Disiplin di sekolah, ya, datang tepat waktu, itu menggambarkan kepatuhan. Kemudian disiplin menggunakan seragam sekolah, ya, disiplin dalam belajar. Disiplin ini berkaitan dengan kepatuhan, ya. Ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kecenderungan umum adalah
menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, pencapaian satu tujuan mulia. Nah ini seperti itu rekan. Ini kegiatannya 1 jam rencana. Sudah berapa jam? Baru setengah jam. Rekan-rekan sekalian sabar ya. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Ini yang kita kehendaki ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri ya dengan penuh yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi disiplin itu bukan karena ancaman, bukan karena hukuman, tetapi ini merupakan tanggung jawab rekan-rekan ya. Nah, maksud dari nilai-nilai yang ada tadi itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita sekarang sudah berada di apa? Profil pelajar Pancasila. Rekan-rekan di sekolah sudah kita menggunakan kurikulum merdeka. Itu sudah terpaut dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada lagi namanya P5. Apa itu P5? Penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di situ maulah proyek kah kita di situ? Nah, kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Beriman kepada Tuhan ini, ya. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila itu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau guru-guru kreatif ini diulangkannya lagu. Kebetulan belum ingat lupa, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensi ketuhanan pertama. Kemudian mandiri, anak bisa secara sendirinya melakukan aktivitas, bukan mandi sendiri ya. Kemudian bernalar kritis, dia bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya, nalarnya, berpikir ya, menerjemahkan materi-materi pembelajaran yang kita berikan. Kemudian berkebinekaan global, mampu menguasai wawasan pengetahuan secara umum, bahkan ya global pun dia mampu bergotong royong. Nah, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungannya di masyarakat, di sekolah. Nah, kemudian kreatif, membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, itu kreatif ya. Seperti ini menjelang 17-an banyak ini ide-ide kreatif keluar ya. Rekan-rekan sekalian, ini ya. Nah, ini lanjut ke materi selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ini yang perlu kita juga renungkan rekan-rekan sekalian, bahwa teori motivasi itu ada 3 pada diri manusia. Pertama,
Dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku ke situ mana karena nyaman mana orangnya, makanya aku ke situ. Supan karena nyaman, aku ke situ. Ini sifat motivasi pada manusia pertama. Ada juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Aku ke situ kalau ada hadiahnya boleh. Nah, aku ke sana ya. Gara-gara ada imbalan dari teman-teman sekalian. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dari ketiga motivasi yang ada pada manusia ini, rekan-rekan sekalian, kita berada di motivasi yang mana, nomor berapa kira-kira? Itu biar aja jawab dalam hati. Yang paling bagus manusia insani kamil itu di sini, di nomor 3, di mana dia kesana, dia menghargai dirinya sendiri, ya, dia memberikan contoh pada dirinya sendiri, ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Dia tidak mengharapkan imbalan, ya. Dia tidak mengharapkan pujian dari kepala sekolah. Sungsung hadir, ada kepala sekolah. Apabila ada kepala sekolah jangan jadi seperti itu, ya. Ada seperti itu, ya. Itu, ya. Cari muka banget. Ya, pokoknya kalau kamu melihat jangan katakan sepatunya seperti itu. Jadi ini posisi motivasi yang ada pada manusia, rekan-rekan. Apabila kita berada di posisi 1 dan 2, ini motivasi eksternal aja itu, karena dorongan dari luar. Yang kita cari itu ini motivasi internal dari dalam diri kita, muncul karena kemauan kita sendiri, bukan dari hadiah dari orang, bukan mengharap pujian, imbalan dan sebagainya. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kalau kita sembako tumpang lah, biasanya sembako 9 bahan pokok kebutuhan manusia. Di sini tidak, rekan-rekan sekalian. Ada berapa ini? Cinta, kasih, sayang, merasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, kemudian ada terakhir di sini untuk mempertahankan hidup. Yang kelima, ya, mempertahankan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada pada kebutuhan dasar siswa kita di sekolah. Kalau biar mencermati bujur-bujur, ada ini kebutuhan dasar manusia ini melekat pada diri siswa kita. Ada. Rekan. Ya. Ada anak yang ribut. Itu kebutuhan dasarnya, dia mau bebas, rekan-rekan sekalian. Karena pelajaran hari ini anak-anak bebas. Kemudian ada anak juga mencari perhatian.
semua kawannya dijahilinya. Itu belum tentu dia nakal sebenarnya, rekan-rekan sekalian. Mungkin dia ingin dicintai, dia ingin merasa diterima. Kita sebagai guru harus mencermati itu semua di dalam kelas. Jangan langsung kita tarik dia, kamu keluar, tutup pintu. Nah, seperti itu. Ini ada sebuah kisah. Ibu Siti, siapa di sini? Mohon maaf rekan-rekan ya. Guru kelas 5 di SD Jingga Sore. Ini saya yang beri nama sekolahnya. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Bagas. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Bagas yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Bagas ini, pokoknya ambil makanan kawanannya di kelas dengan paksa lagi. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Siti ini, Bu Ani, Bapak Sarupa ya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Bagus itu melakukan hal ini karena apa? Apa ya? Dia ketujuh mengganggu kawan-kawannya, ambil makanannya. Kira-kira apa yang terjadi sama si Bagas ini? Apakah pian harus membawakan makanan dia? Harus memanggil kuitannya? Atau melapor sama kepala sekolah? Atau melapor sama penjaga sekolah? Ini rekan-rekan. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Siti sebaiknya mencari tahu alasan Bagas itu melakukan karena apa. Pertama, apabila pian tanya, pian dijawabnya Bagas seperti ini, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Dan bertahan hidup, dia lakukan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Siapa yang tidak mau makan, lapar, segala cara pun dilakukan. Seperti itu di kota-kota besar yang terjadi. Apabila Bagas menjawab karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi dia mengganggu kawannya itu supaya teman-temannya itu memperhatikan dia. Berarti ini berdasarkan kebutuhan ingin dicintai dan disayangi. Ya, mungkin di rumahnya Bagas sering dibentak oleh orang tuanya. Perlu kita perhatikan. Kemudian apabila Bagas adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia, menuruti dia, orang-orang apalagi bininya takut, dilindungi dah, ambil dah. Berarti dia di sini sebagai penguasa. Ya. Kemudian apabila Bagas karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu bekal yang sama setiap hari, telur goreng sama nasi aja sudah berkecap, bosan, berarti kebebasan. Dia mau bebas, mau memilih yang lain, ya, karena mau lagi kebutuhan akan pilihan. Apabila Bagas menjawab karena iseng saja, iseng aja boy, tadi itu penggayaan aja, buahnya nara menangis, padahal iseng. Berarti dia hanya senang-senang aja. Bagaimana kita guru menanggapi ini semua berlaku murid kita di sekolah seperti ini. Dan ini kisah Bagas ini ada mungkin
di sekolah kita. Bukan hanya dia mengganggu. Ada akan-akan yang ketujuh berkelahi dalam kelas, main silat. Itu perlu kita panggil dia, nah kenapa sih kamu ketujuan bermain silat? Mungkin di rumahnya dia sering nonton film silat, Naruto, apa-apa dan sebagainya. Itu yang harus kita gali dengan anak. Selanjutnya rekan-rekan, ini tadi 5 posisi kontrol guru. Ini yang perlu sekali kita lakukan. Kita sebagai guru memiliki kontrol penghukum, kemudian membuat anak merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kan kita harus sebagai teman dengan anak didik kita, kemudian sebagai pemantau, sebagai pengawas, dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira kita itu sering di mana sih kontrolnya kepada murid? Satu ya, penghukum, pemantau. Pernah jadi teman dengan dia? Lebih cenderung ke teman kayaknya, Pak. Ya. Lebih cenderung ke teman. Menurut teori seorang guru, ini kebanyakan survei, kebanyakan ini Iya, penghukum dan membuat merasa bersalah. ini juga pemantau. Ayo duduk, kalau tidak duduk ini perhatikan. Ini perhatikan rekan-rekan. Dari 5 kontrol tadi itu, dari identitas gagah kita mau mengarahkan murid kita itu menjadi identitas yang berhasil atau sukses rekan-rekan. Di mana kalau kita sebagai penghukum, rekan-rekan sebagian, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Ibu sangat kecewa dengan kalian. Ulangan kemarin, aduh semuanya itu Mantap. ya seperti itu. Pembuat merasa, akhirnya anak murid itu merasa bersalah semua. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, nanti kita tampilkan. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Dan manajer, ini perhatikan rekan-rekan. Apa kata-kata guru di bawah kalau dia sebagai penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan Bapak akan, itu biasanya. Kemudian kalau dia sebagai pembuat bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak. Ya, dia merasa bersalah nantinya. Sudah tahu salah, tertawa lagi. Ya, seperti itu. Kemudian sebagai teman, lakukan untuk Bapak Ibu ya, sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Inti kawan-kawan, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tidak bisa saya lepas, di mana ya ini adalah suatu proses di mana siswa itu mampu memperbaiki kesalahannya. Bukan karena kesalahan di sekolah kita memojokkan dia, bukan. Ya, jadi kesalahan yang dibuat anak itu, bagaimana kita membantu dia supaya dia mengakui kesalahannya, ya, dan dia bisa kembali bersama kelompoknya. Ini yang kita lakukan, ya. Nah, Goyang.
ada ya 3 langkah restitusi, segitiga restitusi yang kita lakukan. Pertama, menstabilkan identitas. Ketiga, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, apabila rekan-rekan mengalami permasalahan di sekolah dengan anak didik kita, lakukanlah segitiga restitusi ini. Praktikkan. Menstabilkan identitas. Tanyakan kepada dia dengan baik-baik dulu. Tadi Bapak dengar dari teman-temanmu bahwa kamu berkelahi dengan si A. Tanyakan seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Jangan langsung kita marahi. Langsung ke permasalahan inti. Tidak. Itu bukan salah. Itu bukan mencari solusi. Bahkan menambah. Ya, kalau pian makin marah, akhirnya keluar dari tangan pian sakti ini, plok, timbul masalah, pian akan dipanggil ke polisi. Jadi untuk menghindari masalah, kita mencari solusi. Gunakanlah segitiga solusi ini. Nah, pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita pada anak-anak. Nah, berbuat salah itu kan apa? Oh, biasa. Seandainya Bapak di posisi kamu, Bapak juga pasti akan ngomong seperti itu. Jadi, Pak, gairah sama dia. Ya, yang tadinya dia diam akan muncul. Akhirnya dia mau bercerita. Ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kita sampaikan kepada dia, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Nah, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, seperti itu. Ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian menanyakan keyakinan. Sekalian akan menyampaikan, meyakini bahwa dia itu benar-benar salah dan akan keluar dari mulutnya permohonan maaf. Nah, rekan-rekan sekalian, ya. Ini gawiannya Pak Mahir. Ini kemarin laporan saya pada demonstrasi kontekstual. Kami disuruh membuat masalah untuk kami cari masalah, selesaikan sendiri. Ini saya cari anak, ya, dengan 2 kasus. Nah, seperti ini, ya. Dan ini kakak-kakak mau panggil. Anak-anaknya mau panggil. Ini gangguan jadian, ya. Ini Muhammad Taufikur Rahman. Nah, seperti itu rekan-rekan, ya. Segala cara sebagai guru penggerak kita lakukan. Apapun itu. Jadi buat dia, siapa yang berkeinginan silahkan lakukan. Ya. Seperti itu. Rekan-rekan sekalian, ya, tanyakan sama Pak Sadik, beliau lebih paham. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sampai di kegiatan ujung, ya, refleksi. Kira-kira
perasaan saat ini rekan-rekan seperti apa sih setelah mendengarkan diseminasi atau pemaparan pembiasan dari saya tentang budaya positif? Seperti apa rekan-rekan sekalian? Makin bingung? Ada sedikit wawasan? Ya. Dan mudah-mudahan bisa ya rekan-rekan ya. Kemudian setelah mengikuti materi pembahasan diseminasi pada hari ini, rekan-rekan itu jadi paham Pak tentang budaya positif di sekolah. Kemudian posisi kontrol guru, seperti apa yang harus saya lakukan ke depan ini, mengilhami saya apa yang disampaikan oleh Pak Maha ini. Saya akan berubah sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, langkah demi langkah, walaupun by step, ya. Kita berubah, rekan-rekan. Sudah wayahnya kita berubah. Ya. Kemudian mengendalikan permasalahan bersama siswa dengan segitiga restitusi. Mudah-mudahan Bu Harpian bisa tadi itu tidak langsung kepada pokok masalah sama anak-anak, tetapi kita identifikasi dulu identitasnya seperti apa, permasalahan seperti apa, kemudian melakukan tindakan merasa bersalah, kemudian keyakinan, menanyakan tentang keyakinan, kemudian target biar rekan-rekan selanjutnya seperti apa ke depan. Targetnya seperti apa setelah mendengarkan penjelasan saya ini? Selesaikan dulu pawai. Selesaikan dulu pawai. Mudah-mudahan ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama saja dengan peraturan kelas yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan dengan apa? Dengan penuh tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu sama dengan peraturan, tapi ini dibuat dalam bentuk disiplin positif. Paham nah? Dalam keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata negatif, misalnya tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Jadi kata tidak dalam kalimat itu tidak boleh dipakai. Jadi seharusnya apa? Kata positif yang digunakan, yaitu apa? Menjaga kebersihan di dalam kelas. Jadi tidak boleh ada kalimatnya di depan tidak boleh atau jangan, dilarang. Itu bukan keyakinan kelas. Itu lebih kepada peraturan atau kata negatif. Pada kesempatan ini kalian Bapak akan membagikan ya masing-masing kertas. Kertas ini akan kalian nanti tempelkan di sini. Tulis apa saja keyakinan kelas menurut kamu yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Tapi di dalam kalimatnya tidak boleh ada kalimat negatif, ya. Dilarang, tidak boleh. Kemudian apa lagi? Apa misalnya? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan ditulis dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh. Tapi membuang sampah pada